Shalom. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita bawa pujian sembah kita, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu kebaikan Tuhan saat kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan nyata bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud dan sungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud dan sungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Umat-Mu bersujud dan sungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Aku nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan di hadapan Allah. Yesus kudus. Sama-sama katakan kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami kudus.
Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Surga bumi berada dalam kekuasaan-Mu, hidup kami berada dalam kekuasaan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana adanya sekarang ini, semua tidak lepas dari kekuasaan-Mu. Kau yang memberkati kami, Kau yang memelihara kami, Kau yang menyertai sepanjang kehidupan kami lalui bersama dengan Engkau. Dan di kesempatan yang indah ini ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan kami memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami rindu yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu saat pagi itu. Dan kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga percayakan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Serangkaian acara yang sudah kami persiapkan, biarlah berada di dalam berkat-Mu, sehingga sepanjang ibadah kami menikmati kehadiran-Mu dan suasana surgawi berlimpah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ibadah kita adalah persekutuan dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Amin. Kita berdiri di hadapannya karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita semuanya. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satukan hati kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Berkami ya Tuhan, yes, dengan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Surahkanlah Roh-Mu atas kami. Angkat tangan di hadapan Allah. Berkami ya Tuhan, kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Turunkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, turun dari surga, bumi bersuka cita. Turun dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Turun dari surga, karena Tuhan dibangkitkan. Turun dari surga, karena Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah, berkami ya Tuhan, berkami kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Turunkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama angkat tangan. Turun dari surga, bumi bersuka cita. Turun dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Turun dari surga, karena Tuhan dibangkitkan. Turun dari surga, karena Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah, yeah. Turun dari surga, bersuka cita. Turun dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Turun dari surga, karena Tuhan dibangkitkan. Turun dari surga, karena Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, yeah. Turun dari surga,
surga, bersuka cita, datang juga dari surga. Bangsa-bangsa bersorak sama-sama dari surga. Karena Tuhan iman kita, datang juga dari surga. Karena Tuhan iman kita, semua bangsa-bangsa menyambut bahwa Yesus datang. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan mengakui bahwa Yesus datang. Serukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah juru selamatku. Tuhanlah juru selamatku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Satu urapan yang besar yang diturunkan oleh Roh Kudus bagi kita semuanya. Roh Kudus, kuduskan hati kami untuk kami mulai menerima kebenaran firman-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
di hadapan Allah kita semua tidak. Haleluya Yesus. Oh kiranya masih Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk merasakan, untuk melihat, untuk menikmati kuasa-Mu bekerja mengalir di tempat ini. Setiap kami yang datang dengan hati yang galau, kami yang datang dengan pergumulan masalah hidup kami, kami yang datang dengan kegelisahan hati kami, kami yang datang dengan penyakit kami. Saat ini kami rindu kuasa-Mu Tuhan, bekerja dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sedang melihat kami Tuhan. Engkau sedang menyelidiki hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu jadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini lebih dalam lagi kami mau masuk hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang Kau sediakan adalah firman yang akan menjadi berkat bagi kami. Adalah firman yang akan membuat kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Semakin percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hamba-Mu. Roh Kudus-Mu berbicara pada
setiap kami Tuhan, sehingga kami rindu mendengar hanya sabda Tuhan yang murni yang akan kami terima saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami akan sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya katakan amin. Penyembahan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Luar biasa, Allah kita dahsyat, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur untuk waktu demi waktu yang Tuhan berikan. Dan kita saat ini tiba di akhir bulan Mei. Bagi kita, hari demi hari berlalu rasanya sangat berharga sekali. Setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, kita sama-sama bersyukur untuk itu, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, karena pandemi COVID-19 ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang berubah. Dan yang saya amati akhir-akhir ini adalah fenomena di mana kita semua mulai belajar belanja online. Kalau dulu mungkin yang belanja online cuma anak-anak muda. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu juga udah ada yang mulai belajar belanja online ya. Apalagi yang suka ditawarin tuh, ada promosi, ada gratisan, ada cashback, ada flash sale. Mungkin saya yang ketinggalan zaman, tapi kalau dulu waktu awal belanja online itu bayarnya harus ditransfer, kemudian beralih sedikit ada pakai virtual account, jadi bisa lebih dipercaya. Kemudian beralih lagi ada pay later, jadi kita bisa dapat barang tapi bayarnya nanti. Nah sekarang fitur yang baru yang mulai dikeluarkan oleh e-commerce adalah fitur pembayaran duel di tempat. Itu lagi happening banget ya. Banyak banget kejadiannya gitu. Orang beli, kemudian barangnya salah, terus duel di tempat ya. Siapa yang menang dia yang bayar. Habis itu minta maaf. Saya rindu jemaat GPSD Majalaya, kita yang udah pinter-pinter. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu belanja online, mendingan kepada penjual yang terpercaya dan langsung bayar aja lah. Kecuali kalau memang misalnya mau dengan pembayaran di tempat ya. Tapi kalau pembayaran di tempat itu konsekuensinya adalah barangnya nggak boleh dibuka dulu, paketnya jangan dirusak dulu, janjian dulu sama penjualnya, boleh telepon dulu atau di video. Jadi kalau misalnya gagal atau barangnya rusak tidak sesuai keinginan, kita bisa nggak bayar. Tapi kalau yang udah dibuka itu mah harus bayar. Nah saya rindu jemaat GPSD Majalaya, di antara kita nggak ada yang viral gara-gara duel di tempat ya. Jadi kalau misalnya mau beli barang ya, kalau misalnya udah dibuka ya bayar. Karena kalau misalnya udah dibuka terus pembelinya nggak mau bayar, yang bayar kurirnya. Kasihan, gaji kurir nggak seberapa, masa suruh bayarin barang kita. Terus yang akhir-akhir ini yang paling baru yang lagi ngehits adalah bapak-bapak yang ngeluarin parang. Ada yang tahu videonya? Jadi dia beli paket, kemudian paketnya kosong, terus dia ngeluarin parang. Ternyata penyelidikan lebih lanjut dari Polres tempat adalah itu akal-akalan penjual dan pembelinya. Jadi penjual dan pembeli ini saling tahu kalau misalnya paket yang dikirim itu adalah paket kosong. Dan memang mereka sengaja ingin mengambil keuntungan dari kurirnya, biar kurirnya bayar yang nganterinnya. Terus paket ini uangnya akan diberikan pada si penjual, kemudian ya mungkin bagi dua apa gimana sama pembelinya. Tapi itu sengaja, modus. Nah kita jemaat GPSD Majalaya yang udah pinter-pinter nih, kalau misalnya beli barang online tolong lebih hati-hati lagi. Dan jangan sampai ada yang duel di tempat ya, nyerahkan. Kasian banget kurirnya, gajinya gak seberapa, nganterin barang susah, harus kehujanan, kepanasan. Saya aja nyari alamat orang yang udah saya kenal. Orangnya udah saya kenal nih, saya tahu alamatnya, nyari aja susah banget. Bayangin kalau jadi kurir ya, sehari bawa 100 paket gitu untuk dianterin, waduh bukan hal yang gampang. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan dalam Hosea 13 ayat 5 sampai 6.
Hosea pasal 13 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hosea 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya memberikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk memilih. Saya punya 2 tema hari ini. Tema pertama adalah tinggi hati, tema kedua adalah melupakan Tuhan. Mana yang mau kita bahas hari ini? Yang tinggi hati atau yang melupakan Tuhan? Tidak ada yang mau bahas firman Tuhan? Mari kita berdoa. Apa Pak Hadi? Melupakan Tuhan. Semuanya setuju? Ada yang pengen bahas tinggi hati? Tinggi hati. Tinggi hati. Itu cara mau kasih hitam ya. Karena tadi pada satu udah melupakan Tuhan. Tinggi hati atau melupakan Tuhan? Waduh, ini mulai seimbang nih. Ibu-ibu mulai bersuara nih. Jangan mau kalah sama bapak-bapak ya. Yang mau kita bahas tinggi hati boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4 doang. Yang mau melupakan Tuhan boleh angkat tangan. Saudara silakan melupakan Tuhan. Pergi keluar. Enggak ya. Oke, karena tadi pagi biar kita fair aja ya. Tadi pagi kita udah bahas tentang melupakan Tuhan. Sekarang kita akan bahas tentang tinggi hati. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari. Oh ya, sekali lagi tema kita sekarang adalah tinggi hati. Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan Hosea 13 ayat 5 sampai 6. Kita akan melihat ayat sejajar. Kalau yang bawa Alkitab, ayat sejajar itu ada di paling bawah. Perhatikan Alkitabnya, paling bawah itu ada tulisan kecil tuh. Nama kitab dan pasal dan ayat. Coba cari Hos 13 ayat 5 sampai 6 di bawah sejajarnya sama apa? Kalau yang buka Alkitabnya di handphone, di Hosea 13 ayat 5 itu ada bintang di kanannya. Ada ya? Tinggal dipencet aja bintangnya. Keluarnya di mana itu? Ulangan 8. Nah, di sejajar nih Ulangan 8 ayat 11 sampai 17. Jadi yang tadi Hosea tadi itu ayatnya sejajar atau kontennya atau isinya hampir sama dengan yang Ulangan 8 ayat 11 sampai 17. Sekarang kita tarik, kita bawa ke akarnya. Kenapa bisa keluar ayat di Hosea? Kita lihat di Ulangan 8. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel sehingga Alkitab bilang tadi bangsa Israel hatinya meninggi atau menjadi tinggi hati. Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya di Ulangan 7 ayat yang pertama, Ulangan pasal 7 ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Berapa jumlahnya? 7 bangsa. Yang lebih apa di situ? Lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sering dengar cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kalau kita dengar ceritanya, entah itu waktu sekolah minggu, waktu youth, atau sekarang waktu umum baca Alkitab, lihat cerita bangsa Israel keluar dari Mesir,
Kalau kita cuman baca, kita cuman dengar, rasa-rasanya hal yang gampang lah untuk masuk tanah perjanjian. Hal yang gampang untuk masuk tanah Kanaan. Tapi ternyata yang terjadi adalah bangsa Israel harus menyerang sebuah tanah yang dikuasai oleh 7 bangsa. Kira-kira gampang gak untuk merebut sebuah tanah yang dikuasai 7, bukan 7 orang, tapi 7 bangsa? Gampang gak? Gak gampang. Tapi bangsa Israel bisa. Terus sekarang kalau kita pikir, mana yang lebih susah? Untuk bertahan di kubu yang bertahan atau di kubu yang menyerang? Dalam peperangan pasti yang lebih susah adalah kubu yang menyerang. Kenapa? Karena bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, mereka berkelana di padang gurun 40 tahun. Dan waktu 40 tahun itu mereka nggak kayak kita gini, nggak bawa apa-apa, enggak. Setiap orang tuh punya gembolannya. Kenapa? Karena mereka harus pindah rumah, pindah tenda. Hari ini bangun tenda di sini, mungkin stay 1 atau 2 malam, terus besoknya diberesin lagi, terus dibawa lagi, pindah lagi ke tempat baru, harus bangun lagi, terus nanti harus diberesin lagi, pindah lagi. Bagi bangsa Israel untuk mau menyerang tanah Kanaan bukan hal yang mudah. Mereka perlu tenaga ekstra karena mereka habis dari perjalanan panjang. Terus juga laki-lakinya nggak cuma leha-leha doang, tapi mereka jalan dengan membawa senjata-senjata yang berat, membawa tenda-tenda, membawa alat-alat masak, membawa ternak. Bahkan di sana juga ada anak kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu harus gendong anaknya untuk jalan. Problem baru juga adalah suplai makanan. Kalau kita sekarang bisa belanja, kalau mereka, bangsa Israel nggak bisa belanja. Berburu binatang buas mungkin, tapi kalau di padang gurun binatang buas apa yang bisa didapatkan? Paling kalajengking. Masa tiap hari makan kalajengking? Beruntungnya Tuhan kirim, apa Bapak Ibu masih ingat? Mana dan buung puyuh. Buung apa tuh? Buung puyuh. Apa tuh? Buung puyuh. Tapi Pak, 40 tahun makan puyuh, mual nggak? Mana itu kayak kalau misalnya rasanya, ada yang bilang sih kayak ada rasa madunya, tapi kalau misalnya lihat yang Alkitab bilang dia seperti tetes embun air, berarti kemungkinan besar roti mana ini rasanya tawar. Sekarang kalau kita bayangin ya, misalnya Bapak Ibu saudara-saudari pergi ke luar negeri, tempat di mana jarang nasi. Hari pertama sarapannya roti tawar sama telur. Masih boleh ya, masih endol lah ya. Tapi besoknya nggak ketemu nasi, roti tawar sama telur. Besoknya nggak ada nasi, roti tawar sama telur. Seminggu Pak makan roti tawar sama telur, bisul. Bosan nggak? Bosan. Bangsa Israel juga pasti bosan. Memang suplai makan tersedia, santai. Besok ada buung puyuh, ada mana? Santai, besok ada lagi buung puyuh, ada mana? Tapi kan bosan. Mereka mungkin cari makanan sendiri. Tapi di sisi lain juga mereka harus berhati-hati karena tempat baru. Mereka juga nggak tahu itu daun bisa dimakan atau enggak, beracun atau enggak. Bukan hal yang gampang buat bangsa Israel. Terus ketika mereka mengintai tanah Kanaan, mereka melihat ada 7 bangsa di sana dengan 7 karakter yang berbeda, dengan 7 cara perang yang berbeda, dengan 7 strategi perang yang berbeda, dengan 7 medan perang yang berbeda. Gampang nggak? Nggak gampang. Alat perangnya juga beda, senjatanya beda. Dan saya kagum dengan senjata perang orang Indonesia. Bapak Ibu pernah lihat senjata perang orang Jepang zaman dulu? Ada samurai. Gimana bentuknya samurai? Panjang lurus kan? Jadi kalau buat musuh-musuh tuh slep, langsung dicabut, cep, enak tuh.
Tapi kalau orang Indonesia, apalagi suku saya ya, orang Jawa, ini senjatanya paling keren sedunia. Keris. Ada yang tahu bentuknya keris? Gimana Pak? Berkelok-kelok ya. Dan orang Jawa ini sadis banget kalau bunuh musuhnya. Kenapa? Kalau orang Jepang pedang kan enaknya, sep. Jadi misalnya ini saya korban ditusuk, cep, terus kecabut, sep. Kalau orang Jawa, dalam kesakitan mereka merindukan suara tawa. Jadi kalau ada musuh dibunuh nih ditusuk, sep, masuknya lurus. Pas dicabut, kan berkelok-kelok, geli kan? Jadi kita habis ditusuk, sep, dicabut, geli loh. Sadis banget orang Jawa ya. Orang udah kesakitan mau meninggal masih disuruh ketawa. Tapi emang gitu bentuknya. Supaya pas dicabut, biar mukanya tuh waktu ke alam sana mungkin ceria gitu ya, walaupun nantinya dibunuh. Tapi itulah yang dihadapi bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang 7 yang gak gampang dihadapinya. Mereka harus tahu kelebihan dan kekurangan musuh. Dan mereka juga harus berani untuk menghabisi 7 bangsa. Karena bangsa-bangsa pada saat itu tidak mengenal Allah. Mereka adalah bangsa yang kaya, punya emas, punya perak. Tapi emas dan perak mereka digunakan untuk menyembah Allah lain. Kalau bangsa Israel nggak kuat iman, mengalahkan satu tanah, satu bangsa, emas peraknya bisa diambil. Kalau bangsa Israel nggak kuat iman, di bangsa itu ada cewek yang cakep dijadiin istri. Kalau bangsa Israel nggak kuat iman, orang itu ada laki-laki yang badannya besar, kuat berperang, gak dibunuh, dijadiin pasukan untuk nanti berperang. Tapi Tuhan gak ajarkan itu. Tuhan ajarkan semua harus dibantai, dibasmi, supaya mereka tidak mendua dari Tuhan. Dan bagi saya, bagi kita, keadaan berperang bukanlah keadaan yang enak, benar gak? Kita berantem sama orang serumah aja, gak enak kan? Bagi bangsa Israel, mereka harus berperang setiap hari. Kalau dalam Bilangan 13 ayat 32-33, ketika Musa menyuruh 12 pengintai, mereka bilang kalau orang Kanaan tuh jahat, mereka memakan penduduknya. Mereka badannya tinggi-tinggi, besar-besar. Menaklukkan tanah Kanaan bukanlah hal yang mudah. Tapi bangsa Israel bisa. Kenapa bisa? Kita lihat Ulangan pasal 8 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Kenapa Israel bisa menang dan masuk tanah Kanaan? Perhatikan di situ. Sebab Tuhan Allah apa? Membawa. Jadi yang berperang untuk Israel adalah Tuhan. Memang sulit bagi Israel, tapi bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalahnya yang muncul sekarang adalah karena susah masuk tanah Kanaan, dan karena bangsa Israel pun ketika mereka bilang Allah berperang bagiku, bukan berarti mereka nonton. Bukan berarti weh jago, Allah gue GG, lihat tuh menang tuh. Gak gitu, mereka juga ikut bertarung, ikut memikirkan strategi, ikut berperang, ikut bertaruh nyawa. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah ketika bangsa Israel berperang dan menang, dan mereka melihat kemenangan itu, membuat bangsa Israel menjadi tinggi hati. Dalam hidup kita sekarang, Bapak Ibu, coba ingat lagi. Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang punya karir, masih ingat waktu pertama kerja? Masih ingat waktu pertama bangun karirnya? Bukankah kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada di titik ini bukan hal yang mudah? Bapak Ibu yang punya usaha, masih ingat waktu awal punya usaha? Bukankah kalau sampai Bapak Ibu saudara-saudari ada di titik sekarang, bukan hal yang mudah untuk melaluinya? Anak-anak kuliah yang bentar lagi mau lulus, kalau sampai bisa diwisuda dan lulus,
bukankah hal yang sulit ketika menjalaninya? Kalau lihat ke belakang, waktu masih SD ada UN, SMP tiap semester harus berjuang untuk dapetin nilai bagus biar nggak tinggal kelas. Ada UN, SMA juga, kuliah juga. Ada kampus yang masuknya gampang, lulusnya susah karena harus skripsi. Nggak tahu skripsi itu ngapain, nyontek dari web ketahuan dosen. Susah. Atau ada bapak ibu yang sudah menikah, teman-teman yang sudah tunangan, yang udah punya pacar. Bukankah perjalanan cinta kita juga itu gak gampang? Masih ingat waktu dulu pertama ngedeketin wanita pujaan yang sekarang jadi istrinya? Punya saingan teman sesama gereja, tapi harus membuktikan bahwa kitalah yang terbaik. Ibu-ibu, perempuan-perempuan masih ingat waktu galau bikin status warnanya hitam cuman lagunya doang. Bikin status galau yang tidak bertahan 1 hari karena gebetannya udah baca. Gak gampang. Untuk percaya sampai bikin komitmen sampai menikah bukan hal yang gampang. Termasuk pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan, perjalanan iman kita gak gampang. Apalagi bagi jemaat Tuhan yang bukan berasal dari keluarga Kristen, yang mereka lahir di agama lain kemudian memilih untuk ikut Yesus, bukan hal yang gampang. Tapi kenyataannya kita bisa melewati semua. Amin. Kita bisa melalui semua. Dan hati-hati untuk jemaat Tuhan, ada peluang untuk kita tinggi hati. Ada peluang untuk kita bilang, ini semua pencapaianku karena aku. Dan keadaan ketika kita tinggi hati membuat kita, sering membuat kita jadi lupa sama Tuhan. Nah sekarang kita mau belajar apa yang membuat kita tinggi hati. Dalam Ulangan 8 ayat yang keempat, penyebab seseorang menjadi tinggi hati. Ulangan pasal 8 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama berapa? 40 tahun ini. Hal pertama yang bisa membuat kita tinggi hati adalah saat kita dalam keadaan baik. Bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun, tapi bajunya tidak menjadi buruk kata firman Tuhan. Dan kakinya tidak menjadi bengkak. Di sini ada bapak ibu yang suka JJS, jalan-jalan sore, jalan-jalan santai. Ada yang suka jalan-jalan, jogging pagi. Bisa nggak jogging seminggu tanpa berhenti? Nggak mungkin ya. Paling juga pagi, habis itu berhenti, terus besoknya lagi, mungkin kayak gitu. Tapi bangsa Israel 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Ya memang nggak selalu tiap hari jalan, tapi kan ya namanya juga jalan di padang gurun bukan hal yang mudah. Tapi mereka melaluinya. Dan firman Tuhan bilang, ketika kita dalam keadaan baik, kita sangat rentan untuk tinggi hati. Bagaimana kondisi kita sekarang? Mungkin ada bapak ibu saudara-saudari yang punya pekerjaan, punya penghasilan tetap, yang penghasilannya bukan hanya cukup tapi mungkin lebih. Usahanya berjalan lancar, suami istri hubungannya harmonis, keluarganya masih utuh, kita masih sehat. Bapak ibu pernah bayangin gak betapa kita harus bersyukur kalau misalnya kita masih boleh bangun pagi terus langsung bisa beraktivitas. Betapa kita harus bersyukur kalau kita bisa tidur malam dengan nyenyak dan masih bisa bangun. Saya paling sebel kalau sakit, itu sakit demam, sakit panas. Karena kalau sakit demam itu kan gak bisa tidur ya. Di rumah itu biasanya kalau saya sama keluarga saya, mereka tuh pulas-pulas aja gitu tidur jam 10, jam 11, jam 12 udah tidur. Padahal saya gak bisa tidur banget. Pas pagi-pagi udah waktunya ngantuk karena semalam gak bisa tidur, ya mereka pada bangun berisik banget. Gak enak gitu. Bukankah kita mengharapkan keadaan baik setiap hari?
Tapi hati-hati, keadaan baik yang kita anggap biasa ini bisa membuat kita tinggi hati. Coba saya tanya sama Bapak Ibu Saudara-saudari, mana yang biasa? Besok sehat atau besok sakit? Yang udah biasa buat kita. Besok sehat dong. Kecuali yang udah sakit berapa tahun ya. Ya besok masih sakit, ya kemarin juga sakit. Tapi buat sebagian besar orang, sehat menjadi hal yang biasa. Padahal harus kita sadar bahwa kesehatan kita adalah kemurahan Tuhan. Kesehatan kita adalah anugerah dari Tuhan. Jadi gak ada peluang sedikit pun untuk kita tinggi hati ketika kita masih sehat. Karena kalau Tuhan izinkan saja hari ini kita sakit, harta kita gak bisa tolong kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita sakit, makanan yang banyak yang Tuhan sediakan jadi gak nikmat buat kita. Jadi hati-hati, kita bisa tinggi hati saat keadaan kita baik. Kemudian yang kedua, perhatikan Ulangan 8 ayat 12 sampai 13. Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Kita bisa mulai tinggi hati ketika kita, yang kedua, diberkati. Siapa yang mau setiap hari diberkati Tuhan? Amin. Kita semua mau kan? Tiap bangun pagi doa, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati anak-anakku. Setiap pulang gereja kita berdoa minta berkat Tuhan. Tapi hati-hati, berkat bisa datang kepada kita seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita mengagungkan Tuhan karena ada berkat yang kita terima, tapi di sisi lain kita bisa mulai tinggi hati dan menganggap bahwa semua yang kita miliki karena hasil usaha kita, karena kerja keras kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau setiap hari saudara bisa makan dan minum, tidak berkekurangan kebutuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Entah Bapak Ibu merasakan atau tidak, tapi saya pernah kehabisan sampo. Ada Bapak Ibu yang pernah kehabisan sampo? Yang sampai kalau sachet itu kita pencet, itu udah gak ada isinya gitu. Yang sampai harus dimasukin air dulu, dikocok-kocok dulu, baru dipakai. Tapi masih mending kehabisan sampo daripada kehabisan sabun ya. Saya juga pernah kehabisan sabun. Kalau sabun batangan biasanya, sabun batangan tuh lebih awet, tapi biasanya karena dia suka loncat-loncat, jadi bentuknya suka jelek ya, suka penyok gitu, atau akhirnya jadi oval, jadi kecil. Tapi kalau sabun yang cair, itu kan kalau habis, misalnya kita mandi, pilihannya dua, mau kehabisan sampo apa kehabisan sabun. Kayaknya mendingan kehabisan sampo ya. Bisa sabunan masih badannya, rambut mah ya belakangan. Tapi kalau kehabisan sabun, masa sabunan pakai sampo? Saya pernah sekali, saya lupa kejadiannya di mana. Tapi pada saat itu saya kehabisan sabun. Sabun cair tuh, saya punya sabun cair di botol. Saya udah curiga kenapa alat mandi saya ringan banget gitu ya. Terus pas dipencet itu udah gak keluar. Kemudian cara terbaik adalah masukin air kan. Masukin air, dikocok-kocok. Terus pas keluar juga air juga. Udah gak ada unsur sabun yang terikat di sana. Terus saya lihat lagi, ternyata parahnya adalah saya nggak bawa sampo, bawanya cuma conditioner. Ibu-ibu tahu karakter conditioner? Pernah pakai conditioner? Bukan bikin rambut bersih, tapi bikin rambut licin. Daripada saya mandi cuma pakai air, saya pikir ya udahlah pakai conditioner gitu kan. Kemudian dipakai ke seluruh tubuh, dan sehari itu saya merasakan menjadi belut. Licin Pak. Keringetan dikit udah kayak belut.
Kalau lomba 17 Agustusan saya bisa jadi belutnya itu. Licin banget. Tapi beruntung. Mungkin kita kehabisan sabun cuma sehari kan. Gak mungkin kita setahun gak punya sabun gitu. Saya pernah jadi anak kosan juga. Pernah kehabisan deterjen. Tapi cuma segitu doang. Gak pernah Tuhan biarkan semua terjadi terus menerus. Kita bersyukur masih punya tempat untuk tinggal. Ada mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang punya rumah sendiri. Ada yang masih ngontrak. Atau ada yang tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Tapi ya gak apa-apa. Tuhan masih berikan tempat kita untuk bernaung. Mungkin ada di antara kita yang punya tabungan. Kita masih bisa menyisihkan dari hasil usaha kita. Karir cemerlang, usaha diberkati Tuhan, pekerjaan tangan saudara-saudari menuaikan hasil. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Hidup kita tidak pernah berkekurangan. Tapi hati-hati, justru di saat diberkati sangat besar peluang untuk tinggi hati, untuk sombong, untuk congkak, untuk angkuh, untuk tinggi hati. Firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel udah menang, udah luar biasa. Terus langsung Tuhan ingatkan, jangan sampai tinggi hati. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati, efeknya ada dua, Pak. Kita perhatikan dulu dalam Ulangan 8 ayat 14. Apa yang terjadi dengan orang yang tinggi hati? Ulangan 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau, apa di situ? Tinggi hati, sehingga engkau apa? Melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang yang tinggi hati, dia akan bisa dengan mudah melupakan Tuhan. Alkitab selalu menggambarkan Mesir sebagai rumah, sebagai tempat perbudakan, yang menggambarkan manusia dalam dosa. Ketika manusia diperbudak oleh dosa. Tanah Kanaan selalu menggambarkan perjanjian Tuhan, menggambarkan tanah yang dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita ngomongin bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, adalah menggambarkan kita yang dulunya dalam dosa dan sekarang ditebus dalam Tuhan. Dalam hal itu saja, ketika kita diselamatkan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada tempat bagi kita untuk tinggi hati. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, Alkitab mengingatkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, ketika kita mulai dipahami atau enggak, disadari atau enggak, sedikit demi sedikit mulai tinggi hati, hati-hati kita mulai melupakan Tuhan. Bukankah banyak kejadiannya jemaat Tuhan waktu masih muda, tenaganya masih kuat, usahanya diberkati, karirnya bagus, begitu bersemangat untuk mengejar berkat-berkat Tuhan. Tidak salah, yang menjadi salah adalah ketika sudah melupakan Tuhan. Sering kan kejadiannya, kita tidak menghakimi orang yang tidak ke gereja berarti gak cinta Tuhan. Kita tidak menghakimi orang yang tidak ke gereja berarti gak punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita tidak menghakimi, tapi kita bisa lihat dari gambaran kecil aja. Seorang yang punya persekutuan yang indah dengan Tuhan pasti rindu meluangkan waktu, mengkhususkan waktunya untuk Tuhan. Betul? Seseorang yang punya persekutuan yang indah, yang kangen Tuhan, pasti rindu. Dan banyak sekali kasusnya. Jemaat Tuhan waktu masih sehat, masih jaya-jayanya, tidak pernah ke gereja. Ingat hamba Tuhan juga enggak. Ingat Tuhan juga enggak. Dunia terus yang dicari. Pak, ke gereja ya minggu depan? Siap Om, kalau ada waktu. Tante, ke gereja ya minggu depan? Siap Om, saya usahakan. Tapi gak ke gereja juga. Sampai akhirnya udah gak bisa jalan, udah sakit-sakitan, udah semakin tua, tubuhnya semakin lemah. Om, tante, bisa ke rumah saya? Saya rindu beribadah. Om, tante, bisa ke rumah saya?
Saya rindu perjamuan kudus. Padahal waktu masih sehatnya, waktu masih bisanya, gak mau. Bagi kita yang masih sehat, kita bersyukur. Dan jangan sampai keadaan kita yang sehat sekarang membuat kita perlahan melupakan Tuhan. Amin. Justru keadaan kita baik, keadaan kita diberkati, semakin kita ingat semua yang kita punya adalah kemurahan Tuhan. Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Dampak yang kedua, Ulangan 8 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti siapa? Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, apa di situ dibilang? Bahwa kamu pasti binasa. Ketika kita mulai melupakan Tuhan, meninggalkan iman Kristen kita, mengikuti ilah-ilah yang lain, Alkitab bilang kita pasti binasa. Mungkin kalau bilang kayak gitu, gak mungkin lah, saya ini Kristen dari lahir lah. Boleh dicek lah, darah saya ini Kristen lah. Golongan saya ini golongan Kristen lah, pastilah. Saya ini GPSDI sejati, saya lahir di sini, hidup di sini, tua di sini, mati di sini lah. Oke lah, kalau kita bilang kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi bahaya yang kedua, yang pertama tadi melupakan Tuhan, yang kedua adalah menduakan Tuhan. Teman-teman yang masih pacaran di belakang, kalau misalnya pacarmu sudah gak sayang, mendingan ditinggal apa diduain? Mendingan ditinggal kan? Ya udah, kalau gak bisa lanjut mah ya udah aja, udahan. Daripada bilangnya aku masih sayang kamu, aku cinta kamu, selamanya kamu milik aku. Tapi di belakangnya main sama yang lain. Lebih menyakitkan kan? Tuhan juga begitu. Terkadang yang lebih menyakitkan hati Tuhan bukannya kita meninggalkan Tuhan, tapi menduakan Tuhan. Dengan apa? Dengan siapa kita menduakan Tuhan? Kalau kita menduakan Tuhan dengan ilah lain, rasa-rasanya agak sedikit dan kurang relevan sama kita. Bisa saja kita menduakan Tuhan dengan orang-orang pintar, ahli-ahli spiritual. Atau bisa juga kita menduakan Tuhan dengan barang yang kita punya, sesuatu yang berharga yang kita miliki, sesuatu yang kita kasihi lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Tapi kebanyakannya orang Kristen sekarang menduakan Tuhan melawan ego kita. Padahal Tuhan bilangnya kalau hari Minggu tuh hari yang khusus buat saya, kata Tuhan. Tolong luangkan waktunya, tapi kita bilang, aduh Tuhan, Minggu teh sayang, lagi rame-ramenya. Minggu teh lebar, mending usaha dulu lah, kan Tuhan mah bisa online. Pagi mah mending jualan dulu lah, Tuhan mah online penting lah. Menduakan Tuhan dengan apa yang kita punya, menduakan Tuhan dengan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Saya sedih banget kemarin dengar berita saudara saya yang harus meninggalkan imannya karena menikah dengan orang di luar Tuhan. Tapi di GPS di Majalaya emang gak ada ya? Gak ada dong, ya kan? Gak ada yang ketahuan. Ada loh orang-orang yang lebih memilih orang yang dikasihi dibanding Tuhan. Menduakan Tuhan dengan apa yang kita punya, waktu yang kita spend lebih banyak dengan hobi kita. Hati-hati jemaat Tuhan, ketika kita tinggi hati, kita mulai melupakan Tuhan, atau bahkan kita mulai menduakan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, siapa yang melupakan Tuhan, menduakan Tuhan, akan binasa. Saya akan tutup dengan Amsal 16 ayat 18. Saya undang pemain musik dan semua pelayan untuk maju ke depan. Kita akan baca bersama-sama, semuanya bisa berdiri. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18.
Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 16 ayat 18. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat apa yang udah kita capai sampai saat ini. Ketika kita mulai tinggi hati, firman Tuhan berkata, hati-hati, itulah awal kejatuhan kita. Ketika kita mulai lupa, ketika kita mulai merasa apa yang kita miliki semua hasil usaha kita, ketika kita lupa bahwa kita masih hidup setiap hari merupakan anugerah Tuhan, ketika kita lupa bahwa kita masih sehat, menjalani hari-hari dengan baik adalah karena kemurahan Tuhan, hati-hati, ada celah di sana yang bisa membuat kita tinggi hati, yang pada akhirnya kita bisa melupakan Tuhan dan kita bisa menduakan Tuhan. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua menyadari apa yang kita miliki, bahkan kehidupan kita, semua karena anugerah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua karena-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya cuma Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan, puji dan sembah Dia. Naikkan syukur-Mu untuk kebaikan-Nya, naikkan syukur-Mu untuk kemurahan-Nya, naikkan syukur-Mu untuk pemeliharaan-Nya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Ini kami Tuhan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
kasih Tuhan. Sadarilah jemaat Tuhan, keadaanmu hari ini bukan karena kekuatanmu, kesehatanmu hari ini bukan karena imun tubuhmu, tapi karena Tuhan menghendakinya, tapi karena Tuhan mengizinkannya. Maka kalau kita masih hidup menjalani hari lepas hari, kita masih ada sampai saat ini, kita masih dalam keadaan yang baik, kita masih diberkati Tuhan, kita masih punya pekerjaan, kita punya usaha, kita punya keluarga, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada sedikit pun tempat bagi kita tinggi hati, tidak ada sedikit pun tempat bagi kita melupakan Tuhan, karena semuanya berasal dari Tuhan dan akan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau pernah kami merasa bahwa semua pencapaian kami adalah hasil keringat kami sendiri. Kalau kami pernah merasa bahwa semua yang kami miliki adalah hasil usaha kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini ajar kami menyadari bahwa sehebat apapun kami, sekuat apapun kami, sebagus apapun relasi kami, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan terjadi. Maka kalau sampai saat ini, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, apa yang kami capai, hidup kami diberkati, kami dalam keadaan yang baik, ajar kami mengerti bahwa semua karena kehendak-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau lebih mengerti kemurahan-Mu, kami mau lebih memahami, kami mau lebih mensyukuri anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan, kehidupan yang baik ini, kehidupan yang diberkati ini, setiap hari berkat-Mu selalu baru bagi kami. Tidak pernah kami Engkau tinggalkan Tuhan, tidak pernah kami menghadapi masalah kami dan Engkau tidak bertindak bagi kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap rendah hati, untuk tidak tinggi hati, dan kami gak mau melupakan-Mu Tuhan, dan kami gak mau menduakan-Mu Tuhan. Kami mau hanya Engkau satu Yesus, sumber segalanya dalam hidup kami. Maka ajar kami mengerti, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, usaha kami akan sia-sia. Tapi bersama dengan Tuhan, semua yang kami kerjakan akan Tuhan buat berhasil dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kami akan selalu mengingatkan kami dan pimpin langkah kami, sehingga hari lepas hari kami akan berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami akan tetap ingat Tuhan, kami akan tetap rendah hati dan membawa diri kami sepenuhnya hanya untuk Engkau. Dan kami percaya Tuhan, semuanya dari-Mu dan semua akan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, sehingga kami tetap memiliki kerendahan hati di dalam keberhasilan dan kesuksesan kami.
Dan bahkan kami tidak akan pernah melupakan Engkau, meninggalkan Engkau, dan tidak akan mendua hati. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang harus kami sembah dan kami kasihi. Bersyukur buat segala berkat yang Kau limpahkan atas kami. Bapa, kami juga menyadari bahwa sepanjang hari kami hidup dalam kecukupan oleh karena-Mu. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, dan segala sesuatu yang kami perlukan tercukupi, sebab Engkau sumber dari segala kecukupan kami. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami sebagai persembahan kami, dan kami mengambil 1/10 dari penghasilan kami untuk kami kembalikan kepada-Mu. Kami belajar untuk memberi dan mengembalikan dengan penuh ucapan syukur kami, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapak, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan iman dan pengharapan yang teguh, dan keselamatan daripada-Mu menyertai kami sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah Engkau dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus